Nah, sekarang mah, dari zaman kita kecil memang dulu begitu. Waktu kita kecil dulu nih, kita sakit. Mak kita kan langsung ambil doa, apalang gitu kan, langsung obat. Supaya kita cepat. Lah mama sekarang begitu baca sakit, ada handphone. Aduh, bener bisa pasang status. Kalau dulu kalau obatin di bocah, zaman sekarang pasang status, doain ya guys, ada yang sakit guys. Ya kan? Begitu kan ya? Kagak bakal dikabul, kalau mereka ke sosmed. Mereka sosmed. Ya, udah selesai ya. Insyaallah mudah-mudahan kita dilindungi, keluarga kita dilindungi ya, karena kita jadi anak yang soleh. Jadi kita segembira Pak, kita segembira dengan Ramadan. Kenapa? Ini adalah kesempatan buat kita pahala, kesempatan buat kita nunjukin kalau ya Rob, gue punya iman, kenapa? Nih gue puasa, gitu tunjukin kalau pas orang udah amat tak peduli. Orang nggak peduli dengan iman kita, dan kita nggak usah peduli dengan iman orang. Udah tunjukin kepada Allah kita punya iman dengan cara kita berpuasa. Disinilah waktunya kita untuk menghapus dosa-dosa kita masa lalu. Ingat waktu SMP kalau jambul, ingat waktu SMP kagak sholat, ingat waktu SMP kagak puasa, ingat. Sekarang waktunya kita untuk ikhtisaban menghapus dosa. Masih ada umur, masih ada kesehatan. Yuk sama-sama teman-teman gembira. Maka pantas orang yang gembira dalam Ramadan itu kata Rasul, mantan habib ibu dalam Ramadan haram jasa dua gitu. Senangnya doang di datang Ramadan itu neraka udah nggak berani gigit. Neraka sudah nggak berani membakar itu dengan senangnya doang. Karena ketika Ramadan datang iman yang bermain. Orang yang punya iman dia akan menyambut dengan gembira karena ini adalah kesempatan terbaik. Ini kesempatan terbaik. Tapi orang yang nggak punya iman ngeluh, aduh puasa makan lagi. Udah begitu. Agak makan lain. Maka keimanan. Ya. Karena banyak di antara umat manusia ketika Ramadan datang dia bukan bergembira, terus malah sedih, bahkan kesal dan marah dengan datangnya bulan. Jadi kalau pengusaha masih lupa. Karena Ramadan bulan rezeki. Nah, Cina-Cina yang punya toko baju udah senang Ramadan datang. Saking berkahnya Ramadan dan Muslim aja dikasih. Masih kita. Ada mau tanya? Cukup ya? Bosan aja dah. Ya, jadi gitu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari Ramadan dan Ramadan bersama kita. Kenapa? Banyak orang-orang yang Allah kasih Ramadan dari di atas. Paham maksudnya? Ramadan datang dia nggak selamat. Kenapa? Dia nggak bisa memanfaatkan Ramadan. Dan semoga kita diselamatkan dari Ramadan. Artinya apa? Ketika Ramadan itu datang ke kita mampu dan mau mengisi Ramadan dengan amal ibadah. Ya, dengan cara yang sempurna. Bagaimana ibadah sempurna? Insya Allah mudah-mudahan Ramadan kita kasih. Untuk kajian saya ingin sedikit cerita. Dulu di zaman Rasulullah itu ada dua orang sahabat kita. Kemana-mana berdua aja, makan berdua, ngomong berdua, gitu kan? Berdua tuh di CS kayak pindah. Suatu saat terjadi peperangan. Ketika terjadi peperangan, ternyata satu orang meninggal dunia. Temannya meninggal. Satu orang masih hidup. 1 tahun kemudian temannya baru meninggal. Kalau yang tadi meninggal di medan perang, gugur dalam peperangan, mati syahid. Setahun kemudian temannya meninggal karena bukan di medan perang, di tempat itu. Tidak berapa lama ada seorang sahabat namanya Talha bermimpi. Di dalam mimpinya 2 orang sahabat ini di antrian itu sepi. Di antrian itu dipanggil. Ternyata yang dipanggil itu adalah orang yang meninggal di tempat itu. Yang dipanggil adalah orang meninggal di tempat itu. Sementara yang meninggal di medan perang, yang mati syahid dipanggil belakang. Dia bingung, bertanya-tanya, akhirnya kepada Rasulullah, dikasih tahu Rasulullah. Ya Tuhan, apakah kau tidak tahu bahwa temannya yang meninggal di tempat tidur itu
kira kalau mati dasar kita nggak bisa. Orang yang mati di medan perang aja mati, pada mati di Palestina dan sebagainya itu, yang mati perang gitu kan, itu ternyata derajat lebih tinggi daripada orang yang dapat memanfaatkan ramadan dengan baik. Saking sayangnya Allah kepada umat Muhammad yang golkar ini nih, yang banyak lagunya dan pengen surga, tapi Allah kasih dulu. Allah kasih. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan dengan baik. Dan terakhir saya sampaikan juga maaf apabila selama mengajar ada hal-hal yang lebih tersinggung. Sebenarnya kalau menyinggung sih cuma kesinggung aja, nggak menyenggol cuma kesenggol, sengaja maupun tidak. Mohon dibukakan pintu maaf yang jangan sampai kita kemana di situ sahabat dosa yang diampuni gara-gara kita bersalin dan bermusuhan. Saya pribadi saya memaafkan batin apabila selama penyampaian selama mengajarkan hal-hal yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya baik perkataan maupun perbuatan. Kemudian ibarat kata orang makan kasar-kasar, bosan kali bersama mulu ya, dengan saya sekali makan saya yang membuat sedekah. Mungkin betul-betul macam saya bosan mau ganti guru setelah lebaran cari guru yang baru, kalau mau diganti kita apa? Senang, jadi sekali-sekali ganti menu. Ya, sekian saya sekali lagi memaafkan batin apabila ada hal yang berkenan di hati, mohon maaf. Ya mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan